Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi ya, selamat pagi Cik Sri ya. Hari ini saya bersyukur banget nih ya. Kalau selama ini nih saya tuh sangat inspired, menginspirasi Bu Sri ya. Bu Sri itu ini sebagai speaker itu sangat menginspirasi saya, dan hari ini Bu Sri itu menjadi MC saya. Saya merasa bersyukur banget loh Bu Sri. Nah, pagi hari ini saya juga bersyukur dan berterima kasih kepada tim Wake Up Call yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk membawakan sesi pagi hari ini. Nah, sesi pagi hari ini itu sesi tentang TR90, puasa dan plus riset. Nah, pagi hari ini tadi saya dengar cerita tentang reuni ya. Tadi kan Bu Sri juga cerita tentang reuni ya. Saya merasa sejak kita berada di bisnis ini dan sejak kita menjalankan program TR90, hal yang paling kita tunggu-tunggu yaitu waktu kita reuni bersama teman-teman kita. Betul apa betul? Coba dikasih responnya. Betul apa betul? Karena ya, karena waktu kita reuni sama teman-teman kita, nah di sana kita melihat bahwa produk-produk yang kita pakai ya, program yang kita pakai, bisnis yang kita jalankan, ini adalah bisnis yang benar, produk yang benar, program yang benar. Kenapa? Karena kita akan terlihat jauh lebih mudah dibandingin teman-teman kita. Kalau kita menggunakan dan menjalankan dengan baik ya teman-teman. Saya nggak bilang kalau teman-teman menjalankan tidak dengan baik ya tidak akan punya result. Nah, kebetulan kemarin saya itu punya customer ya, customer saya. Nah, teman saya ini sering sekali dia mempost foto dia dengan teman-temannya. Nah, kalau saya melihat foto dia dengan teman-temannya tuh saya kaget, seperti reuni guru sama anak murid. Nah, kebetulan teman saya ini memang dia punya dia sendiri tuh orangnya kecil ya, terus dia juga memang awet muda. Ditambah dengan dia menggunakan produk ya, dia menggunakan TR90, dia menggunakan perawatan dari New Skin juga, dan dia menggunakan suplemen New Skin, dan dia tuh kelihatan lebih muda. Nah, kemarin itu kebetulan dia tuh DM saya di Instagram, dia punya WhatsApp saya, dia DM saya di Instagram, dia bilang begini, Evel tahu nggak nih, temen aku bilang, kok kamu sekarang malah rajin menggunakan perawatan New Skin, kok kamu tuh lebih jelek sih, maksudnya lebih kerutan sih daripada dulu. Terus dia WhatsApp saya, Kak, dia bilang apa yang salah ya? Saya ini udah menggunakan semuanya dengan baik, kok apa sih yang salah? Dia bilang gitu. Terus saya bilangin nggak ada yang salah temenmu. Kenapa? Karena banyak ya di luar sana, saya lihat waktu saya ikut program TR90, teman saya juga bilang, kamu gila ya, ngapain kamu jangan kurus-kurus, nanti kalau kamu kurus tuh nanti kamu akan kelihatan tua. Terus kemudian teman saya bilang, mau ngapain, kamu tuh udah bagus. Nah, terus waktu saya lihat teman saya mengatakan seperti itu ya, mengatakan bahwa kamu jangan kurus-kurus loh, nanti kalau kamu kurus kelihatannya jelek dan tua. Nah, saya lihat teman saya, oh dia gemuk ya, dia masih gemuk ya. Berarti dia takut kehilangan orang yang sama-sama gemuk. Berarti nanti kan saya akan jadi kurus, akan jadi lebih cakep. Nah, teman-teman, ini adalah cerita saya ya. Nah, akhirnya saya ngomong, yang salah teman kamu. Nah, tadi pagi dia WhatsApp saya. Dia WhatsApp saya bilang begini, betul juga kata kamu, Vel, saya kan kenal kamu. Kamu kan orangnya jujur, kalau kamu muji itu bener-bener benar gitulah. Ya iya, saya kan memuji dari hati saya bahwa kalau orang bagus ya saya bilang bagus, kalau orang awet muda saya bilang awet muda. Saya bilang nggak ada yang salah temenmu ya. Itu di teman-teman ceritanya. Jadi kalau teman-teman lagi program ada orang yang ngomong seperti itu, atau teman-teman yang lagi menggunakan produk-produk TR90, menggunakan menggunakan perawatan New Skin, kalau ada orang yang bilang seperti itu, teman-teman jangan 100% langsung percaya ya. Nah, fase dia melihat kita waktu kita umur 25 dengan fase umur kita 45, kulit kita pasti berubah. Tapi dibandingin orang-orang dengan seusia kita, pasti kita jauh lebih bagus. Nah, teman-teman,
sesi pagi hari ini, sesi puasa TR90 puasa ini, saya berharap saya juga bisa membantu teman-teman untuk teman-teman mengubah mindset ya, mengubah mindset teman-teman tentang TR90. Apa sih sebenarnya TR90? Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi kita harus tahu sejauh mana kita mencintai tubuh kita. Teman-teman, banyak orang di luar sana ya bilang dia mencintai tubuhnya, tapi apa yang dia lakukan itu sebenarnya tidak mencintai tubuhnya ya. Kalau kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah hal yang paling harus kita jaga dan harus kita cintai, saya rasa kita akan memperlakukannya dengan baik. Nah, teman-teman, kalau di luar sana teman-teman tahu ya, kalau kita punya rumah ya, kalau kita udah menempati rumah itu sekitar 20 tahun, 20 tahun, 10 tahun aja, banyak orang yang udah berpikir bagaimana sih cara kita merenovasi rumah kita agar terlihat lebih bagus ya. Atau waktu kita mulai mempunyai mobil ya, mempunyai mobil, kita juga berpikir kalau udah lewat dari 10 tahun ya, atau 5 tahun aja kita udah berpikir bagaimana sih kita harus mengganti mobil kita karena mobil ini, atau kita harus menservis mobil kita. Nah, teman-teman, mobil, rumah kita perlakukan dengan baik ya, bahkan hal-hal yang tidak penting juga kita lakukan dengan baik. Tapi bagaimana dengan tubuh kita? Apakah tubuh kita perlakukan dengan baik ya? Saya suka bilang ya, kalau saya suka berbicara kepada diri saya sendiri ya, karena saya di agama saya selalu mengajarkan bahwa tubuh itu kan adalah bait suci. Jadi saya harus tidak boleh menyampai tubuh saya. Jadi saya harus memperlakukan tubuh saya ini benar-benar mengimplementasikan tubuh saya. Kalau saya mencintai ya saya harus memperlakukan dia ya seperti saya nggak akan menyampai tubuh saya. Nah, itu adalah statement dari diri saya. Saya nggak tahu statement teman-teman itu seperti apa ya. Saya nggak tahu. Nah, teman-teman, sebenarnya saya pengen tanya juga. Teman-teman boleh respon ya di chat room karena kan kita ini virtual meeting. Saya pengen pengen tahu responnya teman-teman. Berat badan ideal teman-teman itu seperti apa sih? Berat badan impiannya kita tuh seperti apa? Boleh di chat dong di chat room. Oh, nggak ada, atau memang nggak, suara saya nggak kedengaran. Wah, Mbak Citra M. Ada lagi yang lain? 45 S ya. S ya. S, semuanya S ya. Wah, tapi ya, kita udah menjawab nih apa yang menjadi berat badan impiannya kita. Saya pengen tanya dengan jujur. Jawab ya dengan jujur ya. Tim yang mana? Ayo. Tim yang mana? Jawab juga dengan jujur. Tadi udah jujur jawabnya, pengen yang mana kata. Jawab dulu. Bakso ya. Bakso. Terus jawab lagi dengan jujur. Terus jawab lagi dengan jujur ya. Kuliner malamnya, ayo yang mana? Ya. Kuliner malamnya. Yang mana? Yang easy, medium atau hard? Yang ini lebih level cheatingnya kita. Ayo. Level cheatingnya kita ya. Level cheatingnya kita itu yang mana? Yang masih ingat, aduh makan bakso semangkok nih. Udahlah bablas aja deh makan bakso yang semangkok. Ya enggak, udahlah lupa ingat mie ayamnya enak, makan juga deh mie ayam. Nah, kemudian kalau malam-malam enaknya itu kan makan martabak tuh, ya. Makan martabak ya. Ya makan bakso, makan mie ayam, makan martabak, udah mulai lupa diri. Udahlah, bablas aja deh hari ini. Udah terlanjur makan ya kan. Udah deh. Saya makan lagi deh pizza sepotong, udah terlanjur nggak apa-apa ya. Nah, teman-teman kan tadi udah jawab, pengen punya berat badan ideal ya. Pengen tapi teman-teman lihat cara kita makan ya, apalagi banyak makanan enak itu jualnya itu cuma malam hari. Betul apa betul? Martabak itu kenapa sih nggak jual siang? Kenapa sih nggak jual pagi? Jualnya malam. Karena malam itu pas orang udah pulang kerja, kepengen makan ya. Nah, banyak orang juga bilang ya, di luar sana banyak orang juga bilang ya, kamu hidup sehat itu kan mahal ya.
Tapi sebenarnya yang mahal itu sebenarnya apa sih? Hidup sehat itu nggak mahal, teman-teman. Yang penting itu ada niatnya kita, ya. Ada niatnya kita dulu pengen hidup sehat, tapi kalau niatnya nggak ada ya memang mahal ya. Lihat aja kopi, ya kopi ini kopi yang biasa loh, standar yang nggak ada mereknya loh. Kalau kopi itu ada mereknya, nggak dapet harganya sama, ya jauh lebih mahal ya, jauh lebih mahal. Nah, teman-teman, ya banyak orang bilang saya tuh pengen punya badan seperti ini. Pengen saja kan tidak cukup. Tapi apakah teman-teman sudah memutuskan ya? Sudah memutuskan ya. Kalau sudah memutuskan berarti teman-teman udah mengambil satu keputusan dan teman-teman akan melakukan saya selalu bilang no pain is no gain ya. No pain itu no gain. Jadi teman-teman tahu bahwa ada pengorbanan untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada proses di sana. Semua itu tidak ada yang instan. Nah, kalau orang ikut program TR90, fokusnya pengennya timbangannya cepet banget turun. Tapi kan ada proses di sana. Proses kita mengubah cara hidup kita, mengubah mindset-nya kita. Itu yang paling penting. Nah, teman-teman, bagi saya sehat itu nomor satu ya. Sehat itu nomor satu dan ya kurus itu adalah bonusnya saya ya. Karena bagi saya itu kesehatan itu penting karena saya melihat orang-orang di sekeliling saya ya. Apakah itu saudara saya, ataukah itu teman saya, ataukah itu kenalan saya ya. Saya tahun 2018 pernah kehilangan teman saya ya. Teman saya itu cewek ya, wanita pekerja keras ya, pekerja keras, terus dia juga adalah seseorang yang pekerja keras, terus dia pokoknya orang hebat lah menurut saya. Tapi setiap hari itu kita tuh sama teman saya suka stalking Instagramnya. Nah, kita lihat dia tuh suka banget makan, nggak bisa dinasehatin ya. Nggak bisa dinasehatin tahun 2018 tiba-tiba lagi kerja, uh, lagi acara gathering gitu ya, tiba-tiba dia itu collab ya, cewek umur 38 collab terus langsung stroke langsung pass away waktu itu. Nah, teman-teman di sana saya mengerti bahwa memang saya merasa saya ini sebagai teman saya ngomong sekali, 2 kali, 3 kali dia udah nggak mau, saya udahlah terserah kamu aja. Tapi kan saya nggak mikir efeknya sampai seperti itu. Nah, akhirnya dia meninggalkan anaknya 2 ya, masih seumur anak saya waktu itu, masih kecil, yang satunya masih kecil. Dan di sana saya melihat karena kita tidak menjaga kesehatan ya, di luar ajal ya, di luar ajal yang dari Tuhan. Nah, di sana saya melihat bahwa di saat kita ya mengabaikan sesuatu ya, dan tidak mengerti bahwa sehat itu pentingnya kita menjaga tubuh kita, pentingnya kita punya komitmen terhadap apa yang kita makan setiap hari. Nah, akhirnya efeknya tuh dampaknya besar. Jadi anaknya yang 2 itu ditinggal dengan papanya. Nah, akhirnya anaknya itu ya kehilangan figur ibunya yang pekerja keras, yang hebat. Nah, dari situ saya memutuskan bahwa satu kali kalau saya ngomong sama orang itu kalau saya merasa saya care dengan orang, saya akan ngomong terus karena saya merasa bahwa saya harus memberi yang terbaik buat teman saya. Nah, ini adalah saya sendiri basicnya punya latar belakang keluarga yang punya kesehatan yang agak kurang baik ya, agak kurang baik karena dari keluarga papa saya itu rata-rata ya sakitnya itu adalah diabetes ya. Kemarin tante saya juga baru meninggal dengan diabetes ya. Om saya juga bulan lalu juga karena Omikron, dia punya diabetes, dia kena Omikron, akhirnya dia juga pass away. Nah, om saya yang di Hong Kong juga sama. Jadi kami itu punya keluarga itu diabetes dan penyakit liver. Jadi itu memang sakit genetik dari keluarga kami. Nah, waktu itu saya berpikir bahwa ini adalah sakit genetik dari keluarga kami. Tapi setelah saya mengerti dan saya tahu dan saya mengenal New Skin dan mengenal TR90, saya mengerti bahwa itu bukan sakit genetik tapi habit gaya hidup yang ada di keluarga kami sehingga membuat keluarga kami itu mayoritas itu adalah sakitnya diabetes ya.
pola makannya kalau pagi-pagi itu makan yang nggak benar, terus makannya suka manis-manis, kalau masak itu dengan gula, makannya makan nasi. Karena kan emang orang dulu ya, kalau kami orang daerah itu kan orang dulu hidupnya kan susah ya. Kalau sekarang itu yang benar itu kan makan makan lauk, toppingnya itu nasi. Kalau dulu kan makan nasi, toppingnya itu lauk. Jadi nasinya itu segunung. Kalau kalau dulu kan kalau zaman masih kecil kok nasinya tuh segunung kayak kuburan Cina kata teman saya dulu kan kayak kuburan orang Chinese tuh makannya tuh nasinya segunung. Nah lauknya tuh sedikit. Nah waktu itu kan kita nggak mengerti tapi karena memang zaman itu mungkin zaman perekonomiannya agak kurang baik. Nah teman-teman waktu saya kenal dengan TR90 saya mengerti bahwa oh ternyata itu bukan keturunan tapi ternyata itu adalah pola hidup. Nah satu waktu saya uh, waktu saya belum kenal New Skin ya, saya pernah cek gula darah saya, ternyata gula darah saya itu 155. Kaget saya, kok tinggi banget? Oh saya baru ngerti, saya itu suka minum jus-jus dalam kemasan ya, jus-jus dalam kemasan karena saya menganggap bahwa ini kan sehat kan, iklannya tuh sehat kan dulu suka lihat iklan di televisi, di majalah, di tabloid kan. Oh ini kan ya sehat, pokoknya ini buah dari 100% buah alami. Nah saya minum. Nah, waktu itu dites gula darah saya tuh tinggi. Nah, saya langsung ngerem. Oh, ternyata saya salah nih pola hidup saya. Saya baca lagi karena kan saya care banget ya. Jadi saya baca, oh ternyata saya salah. Nah, kemudian setelah saya ada di New Skin yang saya mengerti dan saya tes terus gula darah saya dan gula darah saya itu normal dan saya itu ya punya satu penyakit yaitu denyut jantung saya itu jauh lebih cepat dibandingkan orang-orang pada umumnya. Jadi kalau saya ke dokter biasa ya dokter langganan saya dia udah tahu bahwa denyut jantung saya itu lebih cepat daripada detiknya jam. Nah, dari situ saya waktu saya kenal dengan TR90 saya tahu bahwa harus punya pola hidup yang sehat, saya mengubah pola hidup saya. Nah, tahun yang setelah saya sakit itu saya cek ya. Setelah saya cek gula darah saya normal, ginjal saya juga bagus setelah saya konsumsi suplemen lebih dari 10 tahun lah, 10 tahun suplemennya New Skin dan ginjal saya itu bagus, teman-teman. Nah, itu membuat saya itu menjamin bahwa produk yang saya pakai itu benar-benar bagus. Nah, teman-teman sekarang kita harus tanya, mengapa sih harus S-Log TR90 di luar sana tuh banyak sekali program-program yang ada ya. Ya, kalau yang namanya TR90 itu mengatasi kegemukan dari level genetika. Ya, teman-teman pasti udah tahu. Saya juga bukan basicnya orang kurus kok. Nah, papi saya juga ya suka waktu saya masih kecil suka ngomong nih. Ayah saya suka ngomong, nah nanti satu waktu kamu kalau udah gede, kebetulan saya ini kan generasi yang agak kecil karena sepupu-sepupu saya rata-rata itu udah punya cucu. Nah, ayah saya suka ngomong, nah nanti kalau kamu udah dewasa, kamu menikah, kamu akan punya badan seperti sepupu-sepupu saya. Nah waktu itu saya langsung berpikir, wah saya nggak mau gitu ya. Saya nggak mau. Dan saya mematakan bahwa saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa S-Log TR90 ini mematahkan orang yang mengatakan ada orang yang gemuk secara genetik. Karena teman saya yang lahirnya gemuk ya, yang lahirnya gemuk dan tidak pernah berani bermimpi dia akan jadi kurus, dia kurus teman-teman. Dari 86,6 kilo sekarang dia 58 kilo dari satu set TR90. Luar biasa kan? Dari situ saya percaya bahwa TR90 ini akan mematahkan mindset orang bahwa orang itu gemuk secara genetik. Tidak ada, teman-teman. Nah, di TR90 juga kita diajarkan tetap makan dan kita tidak boleh lapar ya. Kalau diet di luar sana kan kamu makannya jangan banyak-banyak ya. Kalau di sini nih makannya tidak boleh lapar. Kita harus makan terus ya. Tapi makannya cara kita mengolah makanan yang benar itu yang paling penting ya. Dan fokusnya kita itu bukan di berat badan ya. Fokus kita itu menghilangkan lemak dan mempertahankan massa otot, bahkan meningkatkan massa otot. Dan dikonsumsi hanya 90 hari saja. Selanjutnya kita sudah mengubah pola pikirnya kita. Kenapa sih harus 90 hari?
Teman-teman tahu nenek saya dari dulu kecil-kecil ya, kalau saya nenek saya suka bilang begini, kita itu kalau belajar rajin itu butuh 3 bulan. Kalau kita belajar males 3 hari aja udah bisa. Nah, jadi kalau untuk belajar rajin, bangun pagi, nyapu. Kalau kita kan dulu kalau di kampung kan rumahnya punya halaman, harus nyapu halaman, ngepel rumah. Itu kan kalau anak kecil itu kan sesuatu yang tidak menyenangkan. Pagi-pagi itu harus bangun ya, jam 5 harus bangun, harus nyapu halaman, itu kan sesuatu yang tidak mengenakan waktu zaman itu. Tapi nenek saya bilang, memang nggak mengenakan karena kamu harus melatih diri kamu. Karena untuk belajar rajin itu butuh waktu selama 3 bulan. Kalau belajar malas 3 hari saja atau tiga hari saja kamu bisa, kata nenek saya. Nah, suplemen yang kita minum itu 100% aman ya. Kalau aman itu kita lihat ibu-ibu menyusui aja bisa menggunakan program ini dan sudah terdaftar di pdr.net dan tidak perlulah kita olahraga yang berlebihan. Kalau saya mah olahraganya cuma jalan pagi, saya berenang, olahraga yang kita suka aja, yang cocok. Yang paling penting kita harus menggerakkan tubuh kita. Nah, cocok digunakan semua orang, baik gemuk ataupun kurus itu tetap bisa menggunakan program TR90. Tapi teman-teman ingat, program TR90 itu adalah ada sesuatu yang teman-teman harus lakukan dan membedakan program TR90 dengan yang lain. Program TR90 ini harus ada coach-nya ya. Teman-teman kalau teman-teman beli di e-commerce ya, beli di e-commerce, beli di yang katanya jauh lebih murah ya, jauh lebih murah, terus lebih gampang ya. Teman-teman, program TR90 itu beda dengan program-program yang ada di luar sana. Karena program TR90 ini harus ada coach. Kalau bahasa Indonesianya coach itu pemandu kita selama 90 hari, orang yang bertanggung jawab dengan kita yang menjalankan program. Itu yang paling penting ya. Itu yang membedakan ya. Itu yang membedakan TR90 dengan program yang ada di luar sana. Karena coach itu adalah orang-orang yang sudah kompeten, orang-orang yang sudah punya pengalaman, seenggak-enggaknya pengalaman buat diri dia sendiri, dan dia pernah mengcoach orang lain ya dengan hasil yang baik ya. Terus kemudian orang-orang coachnya itu juga ikut program konsultan training dengan secara rutin dan bertanggung jawab menciptakan hasil. Nah, sampai hari ini saya banyak sekali orang yang program dengan saya ya, bahkan ada orang yang udah selesai program pun tetap berkonsultasi dengan saya. Ya, saya naik nih berat badan 1-2 kilo, gimana caranya agar saya balik lagi, atau bagaimana ya setelah saya program ya. Kita tetap berkomunikasi karena saya percaya bahwa saya ini adalah orang yang saya happy, saya merasa bahwa waktu saya menjadi seorang coach di TR90 itu, saya merasa ini adalah passion saya ya. Saya merasa ini adalah passion saya. Nah, teman-teman semua, alur diet yang benar selama 90 hari itu, 10 hari itu kita mengubah mindset kita ya, mengubah mindset 20 hari, 90 hari itu udah menjadi habit. Nah, banyak orang bilang, saya nggak sanggup lah, kalau makan tuh nggak enak banget, kok saya nggak bisa makan gorengan, kok saya nggak bisa makan ini, kok saya nggak bisa makan itu. Nah, teman-teman, bukan nggak boleh, tapi kita mengurangi ya, kita mengurangi. Kalau saya suka bilang, makanan itu cuma sejengkal aja enak, sampai di tenggorokan, sampai di perut itu udah nyampah loh. Jadi kalau kita pengen makan, kalau saya juga mengajarkan diri saya, kalau saya pengen makan ya saya makan, tapi saya tidak makan membabi buta. Nah, kalau teman-teman saya, dia udah tahu kalau ikut saya itu nggak enak katanya. Kenapa? Saya nggak kayak orang tuh, kalau ada satu hari kan kebetulan kami ini kan orang daerah, makanan kami itu kan pempek. Saya juga suka bikin pempek. Nah, kalau orang di daerah saya, kalau makan pempek itu nggak cukup tuh 1-2. Kalau makan pempek itu bisa 10-20. Nah, satu hari teman saya itu lagi pesta ya, lagi acara lah, kita aja makan pempek. Nah, teman saya itu bisa menghabiskan 10-20 pempek. Nah, saya makan 2 udah cukup. Dia bilang, kok kamu makannya cuma 2? Kamu udah bosan ya karena kamu suka bikin pempek? Bukan, saya bilang, karena saya makan
karena saya makan sesuai dengan kebutuhan saya. Saya makan bukan karena saya lapar mata, tapi saya makan karena saya lapar perut. Karena saya merasa saya udah cukup, ya udah selesai. Saya tidak lapar mata, jadi saya makan membabi buta. Nah, kemudian makannya banyak, tapi cita-citanya kurus. Nah, itu kan juga sesuatu yang tidak benarnya. Jadi saya setelah saya ikut program TR 90, saya selalu bilang sama diri saya makan nggak makan ya, setelah kan saya nggak program lagi, tapi saya tahu bahwa hari ini kalau saya makan yang nggak benar, besok saya kembali lagi ke makan yang benar, karena saya tahu bahwa gaya hidup saya tuh udah berubah. Kalau saya disuruh pilih ayam goreng dengan ayam bakar, ya saya tetap pilih ayam bakar. Nah, kalau saya beli KFC, anak saya merasa dia lagi menang lotre ya. Kenapa? Karena saya benar-benar jarang sekali membeli makanan-makanan yang seperti itu. Kecuali ada, tapi kalau saya makan KFC aja bagi anak saya itu surprise banget. Ya bukan saya nggak suka, saya suka. Tapi saya kasih tahu diri saya bahwa makanan yang saya makan itu harus berguna. Karena waktu kita sekolah, kita kan diajarkan teman-teman. Kan waktu saya, kalau anak-anak sekarang saya nggak tahu. Waktu zaman saya sekolah, saya selalu diajarkan tentang hidup bahwa 4 sehat itu 5 sempurna. Karena di dalam makanan itu harus ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, mineral, dan ada susu. Nah, teman-teman, diet TR90 juga seperti itu, karena di sana ada, kita tetap makan karbohidrat, kita tetap makan protein, kita tetap makan lemak, ya, kita tetap makan buah-buahan, sayur, ya, ada shake-nya kita. Nah, cuma yang kita komposisinya yang berbeda, ya. Kita tahu bahwa karbohidrat itu adalah storing food-nya kita nggak boleh makan terlalu banyak. Protein itu adalah burning food-nya kita harus makan komposisinya protein itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan kita memakan karbohidrat. Lemak tetap dibutuhkan tapi less ya, sedikit saja lemak karena kita tetap butuh lemak ya. Terus kita vitamin, mineral, buah, sayur, dan saya mulai mengerti bahwa tidak semua buah itu baik ya, tidak semua buah itu baik. Waktu saya kenal dengan TR90, kalau dulu kan saya menganggap bahwa buah ini baik nih, saya harus makan buah ini. Nah, kenapa tante saya bisa sakit diabetes? Tante saya itu hobi banget makan anggur. Ya, kalau makan anggur itu dia menganggap bahwa anggur itu kan adalah buah. Nah, kalau dia makan anggur itu bisa dia sendiri itu 1 kilo. Nah, 1 kilo tidak mau bagi-bagi karena dia menganggap kan buah. Nah, karena kebiasaan habitnya itulah ya membuat dia sakit diabetes, bukan karena keturunan. Nah, om saya juga sama. Kenapa om saya juga punya penyakit diabetes seperti nenek saya, karena om saya juga sama, makannya itu karbohidratnya itu jauh lebih banyak dibandingin protein yang dia asup dalam tubuh dia ya. Makanya waktu menua mereka itu punya sakit diabetes karena itu. Nah, jangankan menua, sepupu saya yang baru berumur 35 tahun aja gula darahnya udah 400. Kenapa teman-teman? Gaya hidup. Semuanya itu karena gaya hidup ya, bukan karena keturunan lagi ya. Teman-teman, nah kalau teman-teman menganggap bahwa diet TR90 itu berat, karena diet TR90 itu diet 4 sehat 5 sempurna plus malahan, karena ada suplemen. Karena teman-teman tahu bahwa nggak semua makanan yang kita makan itu nutrisinya bisa mencukupi kebutuhan kita. Makanya kenapa supplementation itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang Ramadan is coming ya. Ya banyak orang bilang nanti dulu ya, stop dulu, nanti dulu. Saya tidak mau ikut program TR90 sekarang. Ya, kenapa? Karena saya mau bulan puasa, teman-teman. Saya mau bulan puasa. Terus atau yang lagi program TR90 juga berpikir, wah, ini kan lagi mau Ramadan, gimana dong? Saya lagi program TR90. Kan nanti kalau Ramadan itu, saya kan harus makan enak ya. Saya harus ada kolak, ada makanan-makanan pembuka puasa, ada kurma dan segala macam. Nah, teman-teman ingat ya teman-teman bahwa kita tetap bisa kok menjalankan program TR90 selama bulan Ramadan,
Dan yang lagi program pun nggak usah takut, ya enjoy banget, enak. Saya pernah punya customer, salah satu public figure yang nggak boleh saya sebut namanya. Dia cukup terkenal ya, dan dia sutradara terkenal. Dia itu lagi Ramadan itu ikut program TR90 dengan saya ya. Nah, waktu dia ikut program TR90 dengan saya, dia waktu itu temennya bilang sama dia gini, kamu jangan ikut program TR90 lah. Kita itu kan kerjanya banyak banget lagi syuting film ya. Terus nanti aja setelah Ramadan. Dia bilang, nah justru salah. Ya, kebetulan dia mindsetnya bener nih. Justru salah. Justru waktu bulan Ramadan lah saya harus kasih tahu diri saya ya. Saya kasih tahu diri saya bahwa saya harus tahu bahwa makanan yang di luar sana, jajanan-jajanan, makanan pembuka dan makanan yang disajikan di bulan Ramadan itu semua itu belum tentu sehat. Nah, sekarang waktunya saya untuk kasih tahu diri saya bahwa saya harus konsumsi makanan-makanan sehat. Nah, teman-teman, banyak orang juga bilang sebelum Ramadan nih ya, mana nih berat badannya kita? Ya, mana berat badannya kita sebelum Ramadan? Ya, mungkin kita ada di 51, 55 ya. Habis lebaran balik lagi semuanya. Nah, hidup itu juga pilihan, teman-teman, ya. Hidup itu adalah sebuah pilihan, ya. Tidak memilih juga pilihan, kok. Nah, teman-teman pengen ya bahagia kalau teman-teman pakai baju lama dengan bodi baru atau teman-teman baju baru dengan bodi lama, ya. Kalau saya ya, setiap orang saya selalu bilang bahagia saya itu cuma sederhana banget, ya. Bahagia saya itu sederhana banget waktu saya dapat WhatsApp dari teman saya bilang, jas saya yang dulu waktu saya married, saya udah bisa pakai lagi. Ya. Atau teman saya bilang, baju saya waktu kuliah, ya, waktu kuliah itu saya bisa muat lagi loh. Baju itu udah 20 tahun yang lalu waktu dia kuliah, masih bisa pakai lagi. Dia bongkar-bongkar lemarinya. Wah, bahagia banget ya. Dengan baju lama yang dia cuma simpen di dalam koper dan dia cuma lihat lagi, dirapiin lagi. Waduh, kapan ya saya bisa menggunakan baju ini? Tapi setelah dia ikut program ini, ya, dia bisa pakai baju itu lagi. Nah, ada lagi teman saya ya, customer saya, dia punya baju pengantin ya, baju nikahnya dia, kebaya nikahnya itu dia simpen. Nah, dan dia setiap hari memandang, waduh, saya tuh ya dulu punya berat badan yang kayak begini nih. Saya tuh ya kapan ya saya kira-kira ini cuma mimpi saja nih saya bisa bisa pakai baju ini. Nah, waktu itu dia ke program TR90 ya. Ke program TR90 walaupun ya dulu waktu dia pakai kebaya itu berat badannya itu 50 kilo, teman-teman. Nah, selesai program TR90 berat badannya itu 55 kilo. Tapi ya dia menggunakan kebaya waktu dia berat badannya 50 kilo dengan sekarang berat badannya 55 kilo jauh lebih bagus sekarang. Nah, dia baru mengerti, oh ternyata begini ya program TR90 ini ya. Program TR90 ini bukan masalah berat badan, tapi badannya itu jadi padat, jadi sekel, jadi bentuk badannya itu lebih kelihatan, lebih ada. Nah, dia baru mengerti. Nah, teman-teman, nanti lebaran juga jadi pilihannya teman-teman ya. Teman-teman mau pakai baju yang baru ya dengan bodi yang lama, atau teman-teman mau pakai baju lama dengan bodi yang baru. Nah, sekarang kita mulai dong ya. Kalau kita lagi puasa atau kita yang baru mau mulai tapi bulan puasa, nggak usah khawatir. Nah, bulan puasa itu tetap bisa kok menjalankan program TR90 ya. Tetap bisa kok ya, bangun tidur ya tetap biasa, bangun sahur ya. Teman-teman tetap minum air putih ya, sesuai dengan kebutuhannya teman-teman ya. Sebelum teman-teman mengkonsumsi apa-apa, teman-teman mulai dengan jam start, dengan kontrol kompleknya teman-teman ya. Terus kemudian ya waktu sahur teman-teman bangun tidur itu ya kontrol komplek jam start 15 menit teman-teman tunggu ya. Tunggu terus teman-teman sarapan ya. Sarapannya dengan protein baik ya, dengan protein baik, dengan nasi, sayur, pokoknya makanan yang tadi saya bilang.
4 sehat 5 sempurna. Jangan lupa life pack ya. Kalau teman-teman minum life pack, atau teman-teman kalau teman-teman ada minum R2, teman-teman boleh tambahin R2 karena aktivitasnya teman-teman sepanjang hari itu akan jauh lebih stamina-nya lebih terjaga. Nah, kemudian setelah sahur berbuka puasa ya, kan kalau suka di sana suka ngomong berbukalah dengan yang manis ya, berbukalah dengan yang manis ya. Karena kenapa berbukalah dengan yang manis? Karena kan habis buka puasa itu biasanya ada kolak. Nah, ada makanan-makanan yang menggoda banget, karena katanya habis puasa itu harus makan makanan yang manis-manis ya. Terus teman-teman boleh makan kurma 1 buah aja cukup. Kok cuma 1 buah? Saya biasa makannya buah ini ya, katanya saya biasanya makan buah ini, buah kurma itu bisa setengah kotak katanya, setengah kotak yang kecil itu. Saya suka banget dengan buah kurma. Ya. Atau kita boleh makan pepaya. Nah, kalau selama program nanas itu kan tidak direkomendasi ya. Sebenarnya nanas baik, tapi karena nanas itu kalau manis, kalau nanas madu itu kan ada gulanya, karena kan lagi program kita harus mulai mengurangi itu. Nah, kalau setelah minum air putih, makan kurma, kita batalin puasa kita minum kontrol kompleks ya. Terus kita lalu kita sholat maghrib dan kita minum dream shake. Terus ada yang ngomong, minum dream shake aja, kok kan lapar dong. Nah, teman-teman jangan salah, dream shake itu bukan sekedar dream shake biasa, karena di dalam dream shake itu kandungannya itu sama seperti proteinnya, itu sama seperti teman-teman makan setengah ekor ayam. Nah, kalau teman-teman bandingin aja, kalau teman-teman makan setengah ekor ayam, kira-kira kenyang atau kenyang? Kenyang ya. Jadi mindsetnya kita itu harus kita rubah terlebih dahulu, harus kita ubah. Nah, kalau kita kan mikirnya kita harus makan membabi buta, sekenyang-kenyangnya ya, sebanyak-banyaknya. Enggak, kita harus mengubah mindsetnya kita. Nah, teman-teman, ini saya kasih lihat ya kalorinya kita, menu favorit kita kalau buka puasa. Lihat teman-teman, cendol. Nah, siapa suka cendol? Ayo. Es kelapa muda 1 gelas. Kolak pisang, ya, kurma, 1 buah kurma itu 23 kalorinya. Kalau kita makan 10, 230 kalori yang kita asup di dalam tubuh kita. Nah, terus bakwan sayur ya. Bakwan sayur 1 biji loh, 1 buah bakwan sayur itu kalorinya 137, apalagi 1 es teh manis. Nah, teman-teman, ini mindsetnya kita yang harus kita ubah. Karena kita tahu yang kita butuhkan cuma 1 ya, cuma 1 saja kurmanya kita, nggak perlu kita makan ya. Ini kan dia bilang 1 saja kurmanya sudah cukup. Nah, dulu saya juga 1, tapi setelah saya saya sih nggak menjalankan, setelah customer saya menjalankan, enak juga loh, badannya jauh lebih ringan, lebih enteng. Ternyata kita itu harus mengubah pola hidupnya kita. Nah, teman-teman, ada orang juga bilang, ini mindsetnya kita, jangan kemakan sama iklan. Di luar sana kan orang bilang, ya, Yakult itu kan bakteri baik yang cocok buat hidup, itu minuman sehat. Nah, setelah saya tahu Yakult itu, 1 botol Yakult itu sama dengan saya makan 2,5 sendok teh gula, saya tidak mau minum Yakult lagi. Ya. Karena bagi saya semua yang ada di kemasan itu tidak baik, teman-teman. Kenapa? Karena saya tahu bahwa semua yang kalau saya kepengen minum susu kacang, saya bikin sendiri, atau saya beli yang homemade. Semua saya beli yang homemade karena saya tahu bahwa semua yang kemasan itu bahan-bahannya ya, jangan sampai ketipu sama kalori ya. Seperti ngomong, ini kan lihat nih takaran sajinya, tapi ada sesuatu yang kita orang awam yang tidak paham. Nah, waktu dulu saya pernah ikut sesi kelas kesehatan ya. Nah, waktu saya ikut kelas kesehatan itu dengan salah satu chef ternama, nah saya mulai dari situ membuang semua ini. Maaf ya, saya nggak iklan, teman-teman nggak usah ikutin saya. Nah, waktu itu kan saya suka dengar iklan bahwa saya kan punya denyut nadi yang agak kurang bagus. Nah,
Kemudian waktu itu saya lihat iklan bahwa makan Quaker Oat itu bagus banget ya. Karena saya nggak suka gula, karena saya memiliki keluarga dengan riwayat sakit gula, ya saya menggunakan gula yang gula diet, teman-teman. Nah, waktu saya ikut sesi itu, saya mengerti bahwa ternyata saya tuh salah. Nah, saya membuang semuanya sampai hari ini. Lebih dari 8 tahun saya tidak menggunakan gula diet lagi. Ya, saya nggak menggunakan gula diet lagi. Saya merasa bahwa manis itu saya bisa dapatkan dari buah yang saya makan, pepaya ya. Jadi saya kalau makan kopi nggak pakai gula, minum es teh nggak pakai gula, minum susu kacang nggak pakai gula, minum liang teh nggak pakai gula. Jadi saya udah membiasakan diri. Bagi saya ya enak, bagi orang lain mungkin nggak enak karena saya kasih tahu diri saya bahwa saya harus mengurangi konsumsi yang nggak baik ya gitu loh, konsumsi yang tidak baik buat tubuh saya. Kenapa gula itu tidak baik ya? Kenapa gula itu tidak baik ya? Ini loh teman-teman, ini adalah penjelasannya kenapa gula itu tidak baik ya. Bukan cuma tinggi kalori ya, makanan dan minuman manis akan membuat kita menjadi lapar terus-menerus, akan craving terus-menerus. Apa penyebabnya? Ya penyebabnya ya karena ternyata waktu kita makan makanan manis yang mengandung gula itu, tubuh kita akan menekan hormon leptin ya, karena hormon leptin itu ditekan, maka sebenarnya dia menghentikan rasa kenyang di dalam tubuh kita sehingga seolah-olah rasanya kita akan lapar terus. Jadi teman-teman mesti hati-hati, harus mengerti ya, harus mengerti bahwa apa yang baik buat tubuh kita. Jadi selama program pada saat bulan Ramadan, teman-teman harus mengurangi konsumsi yang manis-manis ya. Saya juga di rumah ya, kalau saya lagi bikin makanan ya, saya kalau lagi bikin makanan banyak, bikin makan kue-kue, saya bagi tangga saya ya. Kata teman saya biar dosanya dibagi-bagi, bukan karena saya tahu bahwa saya nggak bisa makan banyak. Saya nggak bisa makan banyak, saya hobi bikin ya udah saya bagi ya biar saya makan sedikit saja. Kalau ada di rumah kan ngelihat terus ya saya makan terus ya. Jadi saya bagi-bagi biar makannya sama-sama. Nah, teman-teman, jadi teman-teman harus mulai kalau habis dengar sesi ini, saya harap teman-teman semua mengubah mindsetnya teman-teman ya. Kalau teman-teman kalau berbuka puasa, kurmanya cukup 1, 2 ya paling banyak 2 ya, udah cukup ya. Teman-teman kalau membatalkan malam itu cuma dinner dengan trimsek, teman-teman jangan mikir, waduh nanti kalau saya lapar gimana ya. Ingat, trimsek itu setengah ekor ayam ya, komposisinya sama seperti setengah ekor ayam, cuma bentuknya seperti itu. Nah, teman-teman, nah di dalam program TR90 itu juga kita ada life pack. Nah, di life pack itu teman-teman itu bukan suplemen biasa, itu adalah multivitamin ya. Di sana ada mineral, sayur, ada mineral yang kita butuhkan, ada vitamin-vitamin yang tidak kita dapatkan dalam makanan kita, mungkin tidak mencukupi makanan. Kan kalau teman-teman tahu bahwa makanan tumbuh-tumbuhan ya, sayur-sayuran dan makanan-makanan yang kita asup lah di dalam tubuh kita itu sebenarnya nutrisinya sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Karena kenapa? Cara orang menanam itu sudah berbeda, media tanam itu sudah berbeda. Ya tetap kita makan sayur, tapi beda kandungan nutrisi sayur zaman dulu dengan zaman sekarang. Makanya kenapa kita membutuhkan life pack untuk makanan tambahan kita. Nah, teman-teman, di life pack itu 1 hari 2 saset. Nah, teman-teman, kalau teman-teman disuruh pilih yang kiri atau yang kanan, saya sih pilih yang di kanan saya karena gampang banget, cuma 1 saset udah sebanyak saya makan sebanyak ini nih, udah cukup banget ya menurut saya. Daripada saya makan yang makanan sayur sampai 1 keranjang ini, saya mendingan saya pilih life pack. Nah, selama program bulan puasa ya, ya, teman-teman tahu bahwa selama program bulan puasa itu kita tidak boleh dehidrasi, kita butuh asupan air. Gimana sih cara kita minum air? Kan kita bulan puasa, kita sepanjang hari itu tidak minum. Nah, bagaimana kita mencukupi asupan nutrisi asupan air ya yang dibutuhkan tubuh kita, cairan
biar kita tuh nggak dehidrasi. Nah, inilah panduannya, 1 gelas setelah kita bangun tidur, setelah sahur, terus azan maghrib kita minum air juga, setelah sholat maghrib kita minum 1 gelas lagi, setelah makan 1 gelas, sholat isya kita 1 gelas, ya 1 gelas setelah kita sholat tarawih, terus kemudian sebelum tidur kita minum 1 gelas lagi. Jadi tidak ada alasan buat kita waktu kita lagi bulan puasa ikut program TR 90, terus kita merasa bahwa kita dehidrasi. Dan ada lagi lucunya, waktu dulu saya ada ya jadi coach orang, dia juga telepon, Felicia, dia bilang gitu, saya rasa ya setelah saya ikut program TR 90 ini, saya itu jadi dehidrasi loh. Kenapa? Saya udah minum suplemen segitu banyak ya. Saya minum suplemennya banyak tuh, Fel, katanya. Terus saya makannya juga kurang, tapi saya itu susah banget, dia bilangin, saya ngerasa saya itu susah BAB. Terus saya ngerasa bahwa kayaknya saya tuh merasa saya tuh keringan banget, dia bilang gitu. Nah, saya bilang sama dia, alasannya dia bahwa dia tidak makan makanan yang cukup dan tidak minum air yang cukup. Nah, saya bilang puasa kan di siang harinya memang kita nggak makan, tidak minum, tapi waktu kita bisa minum, kita harus memenuhi kebutuhan airnya kita memenuhi kebutuhan nutrisi yang kita butuhkan sepanjang hari itu ya. Jadi tidak ada alasannya ya. Jadi teman-teman, ini teman-teman akan jadi panduan teman-teman semua. Nah, teman-teman tahu bahwa kita itu tidak program TR 90 itu bukan kita mengurangi makanan kita ya. Kita bukan mengurangi makanan kita, tapi kita makan dengan benar ya. You don't have to eat less, you just have to eat right. Jadi teman-teman jangan punya pola pikir bahwa nanti kan kalau saya lagi program TR 90, saya itu kan nanti saya nggak kuat dong, saya lagi puasa, karena kan saya ini kalau lagi puasa ya, saya harus makan banyak karena tubuh saya kan butuh nutrisi. Nah, teman-teman jangan salah, di program TR 90 ini kita tuh makannya banyak loh teman-teman. Makan kita tuh banyak banget ya. Kan makanya selalu saya kasih tahu kalau ikut program saya itu makannya banyak loh, karena you don't have to eat less, you just have to eat right. Jadi kamu makannya makan bener cara kamu mengolah makanannya. Nah, kenapa juga kita harus ikut program TR 90 sekarang, teman-teman? Teman-teman tahu nggak, setiap turun 1 kilo berat badan, kita itu udah membantu lutut kita itu mengurangi bebannya sebanyak 4 kilo. Jadi bayangin aja kalau kita turun sebanyak 5 kilo, berarti 5 kali 4, 20 kilo beban lutut kita udah berkurang. Jadi harus dimulai dari sekarang, teman-teman. Kalau enggak ya, kasihan lututnya. Saya lihat ya, beberapa customer saya itu udah mulai mengganti tempurung lututnya. Kenapa? Karena berat badannya ya. Menopang kaki itu, menopang berat badan itu capek banget. Jadi dia nggak kuat ya. Kasihanilah teman-teman, kasihani lututnya kita ya. Makanya kita harus punya pola pikir yang benar ya. Terus kemudian juga lebih dari 40 juta orang dewasa di Indonesia itu beresiko diterang penyakit degeneratif seperti diabetes, jantung, stroke hingga kanker ya. Kita harus sharing karena kita peduli ya. Karena TR90 itu adalah solusi bertransformasi hanya 90 hari ya. Ingat ya, lebih dari 40 juta orang dewasa di Indonesia beresiko tinggi. Nah, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan peduli, teman-teman? Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, hari ini teman-teman harus peduli karena kita men-sharing TR90, bukan kita mau menjual TR90. Saya selalu memposisikan diri saya tidak menjual TR90. Saya menjual TR90 karena saya peduli. Karena bagi saya TR90 ini bisa menjadi solusi, bisa membantu banyak orang untuk punya kehidupan yang lebih baik. Sama seperti saya. Saya punya resiko diabetes, tapi setelah saya kenal dengan TR90, saya mengerti bahwa ternyata saya mengubah mindset saya. Jadi teman-teman, nah kemudian teman-teman tahu bahwa coming soon ini kita akan ada namanya S-Log Reset ya. S-Log Reset, apa sih S-Log Reset? Setelah TR90 di bulan Ramadan ini juga ada S-Log Reset. Kenapa kita harus menggunakan S-Log Reset? Apa sih S-Log Reset itu? Nah,
Eslog riset itu adalah untuk kesehatan metabolik. Saya bukan pakar, saya bukan joceng ya, tapi saya mengerti apa sih sebenarnya kesehatan metabolik itu ya. Teman-teman bisa baca. Nah, kesehatan metabolik itu ya lingkar pinggang kita ya harus segini, kadar gula kita harus segini ya. Nah, kadar tekanan darah kita, trigliserid kita, HDL-nya kita. Nah, teman-teman ya, apa yang dimaksud dengan metabolisme sehat ya? Lemak perut harus sedikit ya, tekanan darah harus normal, nafsu makan dan energi itu harus stabil, bukan craving ya, bukan membabi buta. Pencernaan kita harus bagus, trigliserid kita harus baik. Ya, kesehatan metabolik yang buruk akan menyebabkan sindrom metabolik. Ya, sindrom metabolik itu akan terjadi penyakit kardiovaskuler, penyakit hati ya, penyakit hati dan diabetes. Nah, kebetulan saya kan punya riwayat itu, jadi saya merasa bahwa waktu saya ketemu dengan riset ini, ya saya merasa bahwa ini adalah blessing buat saya. Nah, kebetulan waktu riset ini keluar ya di Singapura, saya memutuskan saya harus minum riset. Teman-teman, saya minum riset bukan untuk hasil yang lain-lain, karena saya tahu saya punya gangguan pencernaan yang menahun ya. Dulu kan waktu saya lulus SMA tiba-tiba berat badan saya melambung jadi 60 kilo tiap hari. Saya kerjanya mandangin timbangan saya. Nah, mandangin timbangan saya, waktu itu akhirnya saya menggunakan pola diet yang agak keras ya. Saya pagi-pagi cuma minum air tajin. Saya pokoknya ekstrim banget. Saya pengen turun berat badan karena waktu itu zaman 20-an tahun yang lalu ya, udah lama banget ya. Karena itu kan yang harus saya lakukan karena saya nggak punya ekstra dana, saya baru merantau ke sini. Jadi saya melakukan hal-hal yang seperti itu dan akhirnya saya punya gangguan metabolisme yang menahun dan saya selalu berpikir bagaimana sih cara saya bisa mengembalikan metabolisme saya itu agar lebih baik. Nah, waktu saya dengar penjelasan tentang riset, saya merasa wah ini adalah jawaban ya. Ini adalah jawaban, saya harus minum. Saya nggak mau dengar pengalaman orang lain. Nah, kalau orang bilang Tuhan itu baik, bagi saya semua orang pasti bilang Tuhan itu baik. Nah, saya harus mengalami sendiri ya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk memakai riset ya. Waktu saya memakai riset, amazingnya teman-teman, saya sih berharap memang 3 hari metabolisme saya bagus ya. Perut saya tiba-tiba jadi enteng, lega banget ya, enak banget ya, enak banget. Perut saya nggak pernah mengalami perut seenak itu selama hampir lebih dari 20 tahun. Nah, amazing banget, seminggu kemudian saya tuh karena saya pernah sakit, teman-teman tahu saya punya gangguan motorik ya, motorik tangan saya itu saya nggak bisa genggam. Kalau orang yang dekat sama saya tuh tahu saya tuh nggak bisa genggam, tangan saya cuma sampai yang di tanggal 30 itu, cuma sampai begitu aja, nggak bisa genggam ya. Nah, waktu itu setelah tanggal 7 gitu saya genggam, kok saya bisa genggam, amazing banget bagi saya itu, ada hal yang amazing banget. Nah, dan yang lebih amazing lagi, saya itu punya gangguan hormonal yang cukup ngaco ya. Saya punya siklus head saya itu tidak pernah normal. Jadi saya bisa telat seminggu, 2 minggu yang saya kadang udah lupa saya menstruasi tanggal berapa ya. Saya udah lupa karena telat terus. Nah, amazing banget waktu saya ikut program, saya ikut beli riset, saya sengaja mencatat tanggal berapa sih saya lingkarin, siklus saya 28 hari dan sampai hari ini 28 hari. Dan menurut saya ini amazing banget teman-teman. Makanya kenapa saya bisa cepat full house. Saya hanya menceritakan pengalaman saya ya. Saya menceritakan pengalaman saya. Ini pengalaman teman saya yang sama seperti saya. Kita sama-sama beli riset di Singapura. Dan dia bilang, kan teman saya ini nggak gemuk. Teman saya ini juga udah ikut program TR90. Teman saya ini juga minum suplemennya New Skin. Teman saya juga percaya sama New Skin. Nah, dia merasa bahwa riset yang dia minum itu merasa tubuhnya itu agak lebih shaping. Nah, teman saya yang lain lagi ada. Saya nggak screenshot,
karena waktu ya, saya percaya bahwa wah ini luar biasa banget gitu loh. Nah teman-teman, jangan lewatkan kesempatan ini. Ya riset itu akan pre-launch ya, akan pre-launch. Teman-teman boleh pinjam testimoni saya, teman-teman boleh screenshot testimoni saya, teman-teman pakai ya. Teman-teman, ini adalah pengalaman saya ya. Teman-teman lihat ya bahwa tanggal 11 nanti ada pre-launch ya, ada pre-launch untuk brand representatif. Nah, hari ini teman-teman yang belum jadi brand representatif, teman-teman boleh fight, masih ada waktu untuk teman-teman fight untuk mendapat kuota 10 set TR90 ya. Kuota S-Log Reset. Nah, teman-teman, S-Log Reset itu tidak bisa menggantikan TR90. S-Log Reset juga tidak bisa menggantikan Ultimate Duo ya. Kalau teman-teman mau susut lemak ya, teman-teman harus menggunakan S-Log TR90 ya. Kalau teman-teman pengen punya energi yang lebih bagus, teman-teman pengen mendetok liver, ginjal, paru-parunya teman-teman pengen memperbaiki sistem tubuh yang udah rusak ya, teman-teman pengen memprotek tubuhnya organ-organ vitalnya teman-teman harus minum Ultimate Anti-Aging Duo. Kalau teman-teman pengen punya kesehatan metabolik yang baik, teman-teman harus menggunakan riset. Jadi riset tidak menggantikan TR90, tidak menggantikan fungsi TR90. Riset juga tidak menggantikan fungsi Ultimate Duo. Nah, kalau orang mau kurus, mau susut lemak, teman-teman jangan ajarin orang untuk minum S-Log Reset. Dia tetap harus menggunakan TR90. Tapi kalau dia menggunakan TR90 ditambah dengan riset, hasilnya jauh lebih maksimal ya. Apalagi teman-teman yang udah selesai program menggunakan S-Log Ultimate Duo ditambah dengan riset, teman-teman jauh lebih baik kesehatannya. Jadi jangan, dia tidak akan tergantikan TR90 ya. Karena saya menganggap bahwa TR90 ini adalah harapan untuk banyak orang. Saya tidak akan menggantikan TR90 dengan S-Log Reset. Bagi saya semua itu punya kapasitasnya masing-masing, jangan digantikan. Nah, teman-teman, kesehatan itu bukan pilihan, tetapi adalah keharusan untuk diperjuangkan. Nah, teman-teman, saya percaya bahwa kesehatan itu adalah pilihan kita semua. Ya, kayak tadi saya bilang, di luar sana 40 juta orang Indonesia itu akan terkena penyakit degeneratif. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Kesehatan bukan pilihan sekali lagi, tetapi keharusan dan harus diperjuangkan. Sekian sesi saya pagi hari ini, saya kembalikan kepada MC kita pagi hari ini, Bu Sri. Thank you, Bu Sri.